Sekali ini lagi selamat musim semi yang baru. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus tahu kebenaran tentang musim. Pernikahan ada musimnya, ya. Di bisnis ada cycle-nya. Karena ini firman Tuhan ini sudah pasti. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti menabur dan menuai. Jangan salah musim ya. Waktunya menabur jangan kita malas, saudara. Kita menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Memang digambarkan dalam firman Tuhan itu seperti 4 musim ya. Tapi kita di Indonesia banyakkan juga cuma kemarau dan hujan. Tetapi saudaraku, kalau lama kita musim kering, saya beritahu hujannya luar biasa, saudara, gaspol, saudara ya. Saya mengalami dalam hidup saya ketika terjadi pandemi. Saya beri nama akademi. Apa yang diambil dari saya Tuhan selesaikan pada akhirnya dengan seperti hujan lebat. Berkatnya rohani jasmani itu seperti hujan lebat. Nah saudaraku, untuk menghadapi itu, Fatsal 1 dari ayat 9, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan seperti saudara, Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan kemampuan. Saudaraku, berkat itu adalah restu ataupun kemampuan untuk sukses menghadapi segala macam musim dalam hidup kita. Dan mungkin yang sudah seusia saya mungkin memasuki musim dingin di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memampukan kita, saudaraku. Amin. Segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Hadapilah bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Sayang yang 2 hilang, asalnya kan 5. Ya, asalnya kan 5. Yang kurang itu taklukkan dan berkuasa atasnya. Sekarang dosa manusia, maka yang 2 hilang. Tetapi Yesus kembali memberikan apa? Dominion kembali pada saudara saya melalui Kristus. Nuh mengalami keterbatasan. Akibatnya kita tahu bagaimana dia telanjang, saudaraku, karena minum anggur yang berkelebihan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia bisa mengalahkan segala sesuatu, tapi menguasai diri perlu anugerah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ditentukan makanan yang akan dimakan dan sebagainya. Saudara, asalnya memang perintahnya itu ada 5 ya. Sekali lagi yang 2 ini rupanya didiskon. Bukan karena Tuhan tidak murah hati, tetapi karena kemampuan manusia untuk menghadapi semua musim dalam hidup kita. Minta hikmat Tuhan. Saya berada di musim yang bagaimana? Di dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dalam keluarga. Tetapi ini janji Tuhan. I put my bow in the sky, rainbow. Ada satu keterangan yang mengatakan ketika Yesus bangkit, setelah saudaraku dia disalibkan, maka di China itu muncul saudaraku satu fenomena yang luar biasa, di mana matahari itu dikelilingi rainbow, dikelilingi oleh saudaraku pelangi, saudara ya, dikelilingi pelangi. Kalau LGBT niru-niru kita, tetapi warnanya cuma 6. Waktu Natal saya minta warna yang tidak ada itu ditampilkan, indigo, nila, itu biru ungu. Biru itu warna langit, ungu warna kerajaan. Kita adalah royal priesthood, amen. Haleluya. Dunia mau mengambil, dunia mau meniru, tetapi nggak bisa. Karena ada unsur di mana Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita. Kiranya saudaraku, apa yang kita lihat ini, yang kita pelajari, maka kita masih musim semi yang baru, bukan karena ramalan, tetapi karena janji Tuhan. God bless you. Amin. Terima kasih. Sungguh benar-benar kami mau menghidupi setiap pujian dan penyembahan yang hari ini kami nyanyikan keluar dari mulut kami, Tuhan. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami. Kami gak mau ragu sebab Engkau Tuhan menjamin hidup kami. Bahkan di titik terendah Engkau hadir. Dan Engkau akan mengangkat setiap daripada kami itu tinggi oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengagumi akan kasih-Mu untuk setiap kami yang gak terbatas. Pagi hari ini Tuhan, buka hati kami, biar kami semua boleh menerima setiap dari apa kebenaran firman Tuhan. Boleh bertumbuh dengan subur dalam hati kami, dan boleh merubahkan
pola pikir kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja untuk setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, seperti biasa minta tolong diiringi. Saya tuh suka sharing itu, di dalamnya ada pujian-pujian juga, saudara. Shalom. Shalom, saudara. Shalom, puji Tuhan. Saya itu selalu ngucap syukur, selalu bersuka cita untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya, dan saya percaya setiap daripada saudara yang hadir tempat ini hari ini itu nggak ada yang kebetulan, dan pasti ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan, dan pasti ketika saudara pulang dari tempat ini pasti saudara juga diberkati. Amin, amin. Boleh ditampilkan slide saya yang pertama. Ya, saudara, tema bulan ini, ya tema rock bulan ini itu adalah The Valley of Testing atau lembah ujian. Lembah ujian ini adalah, sebentar, tadi saya dikasih tahu kalau saya ini dapat waktu sampai jam 11 katanya ya. Jadi tolong dengan sukacita mendengarkan saya ya saudara. Lembah ujian itu adalah kondisi di mana umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu sedang ada di dalam musim yang mungkin ya musimnya nggak enak ya saudara buat kita. Tetapi justru musim ini itu adalah musim yang membawa kita kepada pertumbuhan. Karena seringkali memang pertumbuhan itu diawali dengan sebuah tekanan atau yang namanya ujian. Dan diuji itu ada yang suka diuji. Kalau ujian gitu seneng nggak? Kalau saya dulu ujian tuh kok rasanya selalu ada tekanan gitu loh saudara ya. Nggak enak diuji gitu. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan apa saudara? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Firman Tuhan tuh mengatakan kalau kita ini, walaupun mengalami ujian, kita tuh dipanggil untuk tetap tenang. Kita tuh dibilang, ujian itu jangan mbok anggap asing, jangan heran, karena ujian itu adalah bagian dari perjalanan iman, saudara. Kalau kita ingat khotbah Bapak Galuh minggu lalu, protes itu sama dengan apa? Ada yang ingat? Protes sama dengan menyimpang. Karena ujian itu diizinkan Tuhan terjadi di kehidupan kita itu untuk memurnikan hati kita, untuk membawa kita naik level, untuk membuat kita semakin bertumbuh, atau bahkan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Karena saudara, ujian itu bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri atau biasa kita sebut dengan pencobaan. Apa contohnya ujian tapi karena kesalahan kita sendiri? Banyak, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang berat sekalipun. Saya kasih contoh ya saudara, hal yang sederhana aja sehari-hari tentang sakit penyakit mungkin. Bulan lalu saya itu batuk radang saudara. Dan saya tuh kalau batuk radang pasti suaranya hilang. Nah, waktu bulan lalu saya tuh ngerasa batuk radangnya agak beda karena wah pokoknya di tenggorokan tuh nggak enak banget, bakalan sakit, batuk-batuk dan dahaknya lebih kental dari biasanya, nggak enak. Tapi saudara, saya tuh sejak seminggu sebelumnya, saya tuh kepingin yang namanya roti Malaysia, roti goreng Malaysia. Saudara tahu? Saya kasih tahu ya saudara, itu ada di sederetannya Rumah Sakit Trogorjo. Di situ ada roti goreng Malaysia isi daging. Tahu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, boleh dicoba saudara, itu enak banget. Saya itu kepingin banget. Terus waktu itu
saya dan suami saya lagi pergian gitu ya. Pas di daerah-daerah sana terus saya bilang, Koko, aku tuh kepingin roti goreng Malaysia. Terus suami saya bilang, batuk gitu tau. Iya tapi separuhan aja wes, separuhan gitu. Separuhan aja beli. Ya udah, batuk loh tapi ya wes gini. Kalau nanti nggak jual, ya wes nggak jadi beli. Tapi kalau jual ya aku beli. Saya bilang gitu saudara. Ya udah, singkat cerita, kita ke sana, saya turun, saya bilang, Pak, roti goreng Malaysianya ready nggak yang isi daging? Ada Mbak. Wah wes. Tapi ternyata namanya orang ya, nggak cukup satu. Saya tuh di sana juga ngelihat apa cakwe yang besarnya segini saudara. Panjang, gede gitu ya saudara. Itu juga bikin saya kepingin beli. Akhirnya saya beli cakwe 2. Terus ada lagi onde-onde. Onde-ondenya itu ada rasa kacang merah, tausa, kacang hijau sama coklat. Ada matcha juga. Terus saya beli onde-onde coklat 1. Onde-onde kacang hijau 1. Yang awalnya cuma mau beli apa saudara? Roti goreng Malaysia 1 bagi 2. Jadinya beli Nah, gede paper bagnya. Saya masuk mobil, sambil saya udah ngeliatin aja gitu ya. Yaudah, akhirnya apa? Ya, saya makan. Di mobil tuh saya sudah langsung makan cakwenya 1 saudara. 1. Ya, onde-ondenya karena coklat saya agak takut. Saya makan separuh, separuhnya saya kasih suami saya. Sampai di rumah, Koko, kayaknya tenggorokanku tambah gatel ya kan. Tapi malam ya saudara, habis makan malam, yuk dilanjut roti yang isi daging. Tadi kan kita mau bagi 2. Makanlah roti goreng Malaysia berdua. Wah enak saudara. Dan di situ tuh ada chili oilnya yang khas. Saudara beli coba ke sana ya. Nanti kasih tahu Bapak Ibu Gembala enak apa enggak, bener enggak ya katanya Febo ini ya. Nah makan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Saya tuh batok yang namanya tenggorokan ini tambah ngekel dan suara saya tambah hilang. Suami saya udah mulai sebel dong dia. Udah bilangnya 1, belinya banyak. Udah gitu aku ikutan makan juga kan pasti sebel. Batok. Akhirnya apa? Malam biasa toh kita berdoa gitu bareng sama anak-anak berdoa. Terus biasa suami saya, kita biasa saling mendoakan ya saudara. Suami saya doain anak-anak dulu. Baru tiba saatnya doain saya yang sambil mesbah sambil batuk-batuk. Mungkin dia tuh sebel saudara sama saya. Jadi dia tuh doanya gini, Tuhannya sudah ngotot ya. Saudara bisa bayangin adik kalau ngotot tuh kayak gimana saudara? Tuhan, tapi doanya tuh unik saudara. Dia bilang gini, Tuhan, biarlah melalui gorengan, onde-onde, dan cakwe yang istriku makan, istriku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dia bilang gitu saudara. Dan saya saat itu jujur, saya juga responnya langsung otomatis, ya Tuhan gitu. Dan jujur saat itu, pada saat suami saya bilang gitu, yang ada di pikiran saya, apa saudara? Onde-onde yang rasa lain saudara. Kacang merah sama tausa yang belum saya coba. Memang bandel ya kita tuh. Nah, setelah doa gitu, sembuh nggak menurut saudara? Sembuh nggak? Ayo nggak apa-apa jawab aja. Nggak, salahnya siapa? Salah siapa? Loh, nggak apa-apa sebutin salah siapa saudara? Nah salahnya dewe, bener. Yang terjadi apa? Sampai jam 2 pagi itu loh, saya nggak bisa tidur. Batuk keluar masuk kamar sampai nguap pakai air mendidih. Apa? Saya kasih kayu putih, saya kerukupan selimut. Suami saya mah enak aja udah tidur ya. Tapi beneran nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Dan besoknya saya harus minum antibiotik saudara karena sudah parah banget. Nah ini loh contohnya. Dan yang lain-lain masih banyak lagi ya, ini yang sederhana aja saudara. Nah di dalam kita menghadapi tekanan, ujian, itu kita pasti pernah ngalami yang namanya takut. Ada nggak yang pernah? Ada yang nggak pernah ngerasa takut? Ada? Nggak mungkin. Dari kecil aja kita juga udah bisa ngerasa takut kok. Semuanya pernah ngerasa takut. Contoh kayak anak kecil ya. TK, playgroup TK ke SD. Ada yang masih nangis kalau ditinggal mamanya. Karena apa? Takut. Anak kecil itu juga bisa takut, saudara. Takut gelap, takut tidur sendiri, takut dimarahin. Nah ini lucu.
Saya ceritakan aja nggak apa-apa, karena saya belajar supaya saudara juga belajar ya. Minggu lalu di Rocky itu anak-anak diminta menuliskan harapan kasih yang mereka harapkan. Anak saya yang besar, umurnya 10 tahun ya, baru 10 tahun ini, dia nulis 2 hal. Yang pertama, dia ada harapan tentang sahabatnya di sekolah. Yang kedua, ini, dia nulis gini, aku kepingin mama itu kalau negur aku yang baik-baik, nggak marah-marah katanya. Aku mau ngomong, tapi aku sedih, tapi aku takut mama tambah marah-marah. Tulisannya gitu saudara. Terus saya ngomong sama Megan, tadi nulis ini ya. Terus ini gimana ya Megan? Ya ini nggak boleh ditiru ya saudara. Ini contoh yang kurang baik karena saya juga ada nggak sempurnanya. Biasa kalau seperti ini kita pasti merasa diri kita paling benar. Jadi waktu baca itu yang saya pikirkan apa? Duh, kurang sabar apa aku iki Tuhan? Kok yo aku bisa nulis ngene gitu ya. Kurang sabar apa? Yang kenal saya pasti ngerti. Duh, terus saya ngomong ke Megan, nah kalau kamu tuh mama sudah suruh mandi bolak-balik, kamu nggak mandi, main HP terus, mama nggak boleh marah. Terus dia bilang, iya gitu. Nah terus kamu mau mama ngomongnya kayak gimana yang baik-baik? Megan, mama sudah 12 kali suruh kamu mandi. Kenapa nggak mandi-mandi masih main HP? Ayo mandi dulu atau nggak usah mandi sampai minggu depan, mau kayak gitu ngomongnya. Dia ketawa-tawa geli. Saudara, mau sesabar apapun, kita namanya orang tua, pasti ada kalanya marah, dan marah itu memang kadang perlu, bener ya. Saya cerita sama suami saya, dia bilang, ya dikasih pengertian aja anaknya, kenapa kok kita marah gitu ya. Karena memang itu yang harus mereka hadapi. Tapi saudara, kita sebagai orang tua juga jangan masa bodoh. Terbukaan anak itu jadinya sebagai tanda, oh ya aku ngerti, berarti anakku ini tipenya nggak suka dibentak, tipenya suka ngomong baik-baik walaupun ada kalanya saya marah. Namanya orang tua juga pasti bisa salah ya. Jadi kalau dengar kayak gitu, ya saya juga sama-sama mengkoreksi. Mungkin ada kata-kata saya yang bikin dia sedih, dan itu juga harus setelah itu ya minta maaf gitu ya saudara. Jangan sampai kita tuh jadi pemicu atau penyebab seseorang itu jadi takut gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang dewasa juga bisa takut. Ya, takut apa toh? Takut pekerjaan, takut kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kok bisnisku tambah turun yo, gimana ini? Takut apa lagi? Takut masa depan. Yang muda-muda takut jomblo gitu ya. Banyak hal. Tapi pesan Tuhan apa? Kita enggak boleh merasa bahwa Tuhan, aku ini nggak sanggup. Kita tuh nggak boleh ngerasa yang tadi itu, nggak boleh ngerasa heran kalau ngalamin ujian. Ya, takut itu wajar kok saudara. Takut itu manusiawi. Semua bisa mengalami, bahkan Tuhan sendiri pernah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi rasa takut itu. Nah, pagi hari ini tema sharing yang ingin saya bawakan, yang akan kita dengarkan sama-sama pagi hari ini adalah menang atas rasa takut. Ya, kita bisa takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasai hidup kita sehingga menjadi ketakutan. Ketakutan itu seperti kegelapan yang mengendalikan saudara. Dan ini yang ditunggu-tunggu iblis, yang dimau iblis, untuk kita tuh takut sehingga kita nggak bisa melihat Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan itu ketika diperhadapkan ke sebuah masalah, ke sebuah penderitaan, mereka jadi apa? Bimbang. Jadi apa? Hancur, depresi, atau memilih jalan yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka tuh kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka nggak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan Dia itu memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, saudara. Ayat ini ya, menang atas rasa takut, kita baca. Yesaya 41 ayat 10.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo bilang sama kanan kirinya, jangan takut. Bilang, jangan takut. Kita harus hidupi firman Tuhan hari ini ya saudara ya. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya itu bisa menang atas rasa takut. Kita bisa mengatasi rasa takut itu di tengah-tengah tekanan hidup. Kita akan baca dari satu ayat ini aja saudara ya. Yang pertama, ya. Sebentar, ini waktu saya sampai jam berapa? 10:30 ya? Oh ya, ya lebih dikit nggak apa-apa ya. Yang pertama itu, bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa takut adalah percaya ada janji penyertaan Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-10a. Kita lihat, menyertai itu ya apa sih? Menyertai itu yang kayak gimana toh? Masih abstrak saudara. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, menyertai itu berarti mendampingi di sisi kita. Itu berarti kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Ini unik saudara. Menyertai itu juga berarti menudungi, menaungi. Dengan kepaknya engkau akan berlindung. Terus apa lagi saudara? Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dengan kepaknya akan melindungi aku. Kesetiaannya oleh perisai dan pagar tembok. Dia katakan apa lagi? Aku akan meneguhkan. Meneguhkan itu artinya menguatkan, mengokohkan. Kalau bangunan itu mungkin seperti dicor ya, bener Bapak Oscar? Nah, menguatkan, mengokohkan. Dia juga memberikan keberanian sehingga bangunan kehidupan kita itu menjadi teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan apa lagi? Bahkan akan menolong engkau. Menolong itu artinya mengelilingi, melindungi, memberi semangat, memberi pertolongan. Bukankah Tuhan itu adalah penolong? Dan Dia sudah memberikan penolong itu untuk kita. Dan ada dalam diri kita masing-masing. Siapa saudara? Roh Kudus. Loh, wow, luar biasa loh Tuhan. Dalam kehidupan kita itu ya saudara. Dan ini semua, kalau saudara baca, ini semua itu adalah dahsyatnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ragu, kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, ya kita nggak bisa ngerasain semua ini saudara. Kita nggak bisa ngelihat penyertaan Tuhan yang begitu ajaib ini saudara. Kita membiarkan ketakutan kita itu lebih besar daripada rasa percaya kita pada Tuhan. Padahal janjinya jelas kayak gini. Penyertaan Tuhan. Jaminan itu adalah janji Tuhan yang diberikan kepada anak yang percaya kepadanya. Dan kalau sudah Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Dan Tuhan gak akan pernah mengingkari janjinya. Amin saudara. Amin. Kita semua ini sedang diuji kok. Saudara dan saya sama-sama ada dalam prosesnya Tuhan. Walaupun maaf, mungkin ujian yang saat ini terjadi memang karena kesalahan kita. Tetapi janji Tuhan tetap menyertai, jangan takut. Hadapi, Dia tetap yang akan menolong saudara. Ya saudara, apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Takut masa depan? Takut masa depan anak-anak? Nanti gimana ya? Sekarang kehidupan semakin sulit. Masa depanku gimana ya? Mungkin hubungan yang rusak.
dengan orang tua, anak, saudara, rekan, atau hati saudara sedang terluka sampai takut untuk melangkah. Saudara takut diasingkan, takut diremehkan, takut direndahkan. Saudara takut gak sanggup menghadapi penderitaan ini, atau saudara takut kehilangan, takut sakit penyakit. Apa saudara? Cuma saudara yang tahu. Mungkin ada yang kalau malam gak bisa tidur, kalau ditanya kenapa, ya gak tahu. Kayak ada pikirannya itu jalan terus, kayak ada ketakutan-ketakutan yang gak jelas. Kenapa? Kenapa kita masih sering ngerasain ketakutan itu? Karena kita masih membiarkan hidup kita tuh dipimpin sama yang namanya ketakutan. Apapun yang terjadi saat ini saudara, firman Tuhan ini loh yang mengatakan, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai saudara. Sekali-kali pun Tuhan tuh gak akan meninggalkan saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Saudara, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama yuk. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, Pak Leo. Jangan menyerah, Eyang Muji, Eyang Ruth. Jangan menyerah, Mars, Deon, Fares, Bu Bayu. Jangan menyerah yang pakai baju garis-garis. Ibu yang baju merah, jangan menyerah. Surutania, Bu Ervi, Bu Irma, semuanya jangan menyerah. Ya? Amin. Masalah hidup tuh pasti ada. Tekanan tuh pasti ada. Ujian yang akan kita hadapi nggak tahu. Bagian kita adalah terus percaya akan janji penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa melalui, sehingga kita bisa berani untuk terus melangkah bersama Tuhan. Sehingga kita bisa mengatasi rasa takut itu. Amin saudara? Amin. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita orang percaya itu bisa mengatasi rasa takut di tengah penderitaan? Adalah percaya ada janji kemenangan Tuhan. Yang B ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Memegang itu artinya menggenggam dengan erat, dengan kuat. Jadi bukan megang biasa loh saudara. Kalau megang biasa itu masih bisa lepas. Nah ini apalagi Tuhan yang menggenggam erat, gak akan lepas saudara. Nah saya berharap setelah saudara mendengarkan sharing pagi hari ini, itu akan semakin berani melangkah, akan semakin yakin aku gak takut Tuhan. Kenapa? Karena saudara akan melihat janji Tuhan itu ajaib. Saudara akan melihat jaminan Tuhan itu gak main-main, sungguh nyata. Kalau tadi Tuhan itu menyertai, ya, kalau tadi Tuhan menyertai, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ini lebih lagi saudara. Gak cuma disertai tok, tapi juga digenggam tangannya. Kita kalau bawa anak kecil
ke pasar malam, ke bazar, ke tempat wisata yang rame. Kita bisa aja jalan bareng, ya, bisa aja mendampingi. Tapi pasti beda, digandeng sama enggak tuh beda. Mana yang lebih aman? Digandeng apa enggak digandeng? Pak Oscar, kalau sama Ocha, jalan-jalan ke pasar malam lebih aman mana? Digandeng atau enggak digandeng? Gandeng. Artinya apa, saudara? Artinya hidup saudara dan saya itu aman di dalam tangan Tuhan. Hidup saudara dan saya itu terjamin dalam kendali Tuhan. Enggak cuma disertai, digenggam juga. Apalagi dikatakan pakai tangan kanannya Tuhan. Nih, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kalau Tuhan megang saudara dengan tangan kanan itu melambangkan kekuasaan, kemenangan, otoritas tertinggi. Itu berarti Tuhan menempatkan kita dalam posisi yang paling aman. Dan kita berharga. Dalam pandangan saudara, kalau Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya itu gimana? Tuhan megangnya gimana, saudara? Gimana? Digandeng? Tuhan megang kita dengan tangan kanannya gitu? Kalau digandeng berarti tangan mana yang dipegang? Kanan atau kiri kita? Tangan kiri. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Tadi ayat ke-10 ya, saya bacakan aja ayat selanjutnya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata jangan takut. Waktu saya baca saya juga kiranya digandeng, tangan kiri saya berarti yang dipegang. Tapi ternyata firman Tuhan bilang tangan kanan kita yang dipegang. Berarti gimana tuh? Ini menggambarkan tuntunan Tuhan, saudara. Ya, dituntun. Tuhan itu menuntun langkah kita supaya kita nggak tersesat. Tangan kanan itu bentuk pengingkatan janji, dan ini melambangkan jaminan Tuhan nggak akan melepaskan kita. Tangan kanan itu adalah tangan yang biasanya dipakai untuk berperang, untuk beraktivitas. Jadi ini juga melambangkan dengan kata lain, Tuhan itu ikut andil dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dia ikut berperang. Jangan takut, sebab Dia Tuhan Allahmu yang akan berperang untuk kamu. Dia itu pembela kita. Dan di dalam Tuhan pasti selalu ada kemenangan. Menang dari rasa takut itu bukan berarti doa kita selalu dijawab Tuhan. Menang dari rasa takut itu bukan berarti ujian itu sudah berakhir. Nah, kalau ujian itu sudah berakhir berarti kita ada di mana, saudara? Saudara bisa pikir sendiri. Sampai selama kita hidup, ujian itu pasti terus ada. Menang dari rasa takut itu bukan berarti masalahnya udah selesai. Tapi menang dari rasa takut itu adalah walaupun doa kita itu belum dijawab Tuhan atau bahkan enggak dijawab sama Tuhan. Walaupun ujian itu masih ada, walaupun kita masih ada di tengah-tengah masalah, tetapi kita bisa mengatasi rasa takut itu. Karena kita tahu ada tangan Tuhan yang megang kita dan memberikan kemenangan. Seringkali itu kita buru-buru soalnya, saudara. Maunya tuh cepet ndang selesai. Ayolah Tuhan, ndang gitu. Selesainya sekarang aja, aku wis capek. Nunggu apa lagi sih Tuhan? Aku nih udah ngerti kok. Sekarang aja selesaiin. Sekali kita tuh maksa. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan itu lebih tertarik mengubah hati daripada kondisi. Berubah kondisi buatan tuh gampang, tinggal kayak balikin telapak tangan.
dia bisa ngadain mujizat dengan ajaib. Tapi untuk mengubah hati seseorang itu butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau hati kita itu sudah diubahkan, cara pandang kita juga ikut berubah. Cara kita menghadapi masalah itu juga ikut berubah, saudara. Ayo, berhenti marah, berhenti maksa Tuhan. Karena di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, pasti pintu-pintu itu dibukain. Bahkan pintu yang udah lama tertutup akan Tuhan bukakan. Kalau Tuhan mau, dia tuh pasti sudah lakukan. Tapi kalau Tuhan belum lakukan, berarti ada yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Mungkin kita nggak tahu, saudara. Ya kita pokoknya bagian kita terus percaya mengandalkan Tuhan. Terus percaya jaminan Tuhan. Kok dia tuh selalu ada di pihak kita. Dengan begitu, apapun yang kita alami, kita nggak akan takut. Saya teringat kejadian 10 tahun yang lalu yang menimpa Koko dan cici saya. Mungkin saudara ada yang ingat, pernah tahu pada saat itu hujan deras, lebat petir. Ada sebuah rumah di Bukit Sari yang longsor. Mungkin saudara ada yang tahu ya. Dan longsor itu menimpa setengah rumah, hancur. Dan itu menimpa kedua anaknya. Pada saat itu saya ingat 10 tahun yang lalu ya, Bapak Yance yang waktu itu mengantar ke Bukit Sari karena saat itu saya masih pelayanan. Pada saat saya datang, saya cuma ngeliat cici saya duduk termenung. Bahkan saya jamin dia nggak sadar kalau kakinya ini itu sudah darahan semua. Dia cuma bilang gini, anak-anak Feb, pandangannya kosong. Anak-anak Feb, anak-anak Feb. Di sana tuh sudah gelap. Tebing setinggi berapa puluh meter ya saya lupa. Itu menibani rumah. Anak-anaknya sedang di kamar dan timpa semua dan keduanya meninggal dunia. Kemarin waktu Imlek kami kumpul bersama dan sempat membahas kejadian itu. Makanya hari ini saya saksikan sama saudara. Saya tanya, waktu kejadian itu, setelah itu, ada ketakutan enggak? Cici saya bilang gini, oh ya, waktu itu aku jadi takut sama hujan lebat. Kalau dengar suara hujan itu udah takut, ada trauma. Bahkan waktu pemakaman, selesai pemakaman, itu hujan lebat banget. Kemudian om saya nepuk pundaknya cici saya, udah, hadapi, jangan trauma. Padahal itu cici saya masih dengar suara hujan masih. Terus sekarang kok Isa nggak takut lagi? Mereka jawabnya serentak, walaupun nggak sama persis ya. Intinya mereka bilang gini, ya soalnya aku percaya semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Bilang gitu. Saya tanya lagi, ada rasa takut kehilangan lagi nggak? Karena anaknya ada 4, yang 2 waktu pada saat itu meninggal. Dia bilang gini, Koko saya yang jawab, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sejak itu sampai hari ini saya sekalipun nggak pernah melihat Koko cici saya itu sampai jatuh. Selalu ada semangat, nggak sampai stres atau gimana. Dan mereka selalu jawabannya sama, semuanya karena saya percaya, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Cuma Tuhan kok Feb yang bisa, nggak bisa. Kehilangan 2 anak sekaligus itu menyakitkan. Bahkan awal-awal cici saya setiap kali harus cerita tuh akhirnya nggak jadi cerita, nggak bisa karena udah nangis duluan. Tapi semua itu mereka percaya Tuhan, ada Tuhan yang menolong, mendampingi, menyertai, ada Tuhan yang memegang sehingga mereka tuh bisa nggak takut mengalami itu semua, saudara. Luar biasa. Dari mana kita tahu kalau kita tuh menang atas rasa takut? Dari mana, saudara?
ya pastinya kita nggak dikuasai oleh ketakutan. Tandanya apa saudara? Kalau kita masih bingung ya, menang atas rasa takut, kayak apa ya? Saya kasih tandanya. Ini tandanya kalau kita tuh menang atas rasa takut kita. Ini, walaupun saat ini kita sedang menderita, atau masih ada dalam masalah, kita tetap bisa ngerasain yang namanya damai sejahtera. Kita tetap bisa bersuka cita, tetap ada kelegaan di dalam sini. Tetap bisa mengasihi. Tandanya apa lagi? Tetap bisa mengucap syukur. Walaupun keadaan nggak baik-baik saja. Nggak mengeluh. Tidak menuntut Tuhan. Tidak stres atau depresi. Ini loh. Tandanya kalau kita tuh menang atas rasa takut. Tapi kalau kita nggak percaya akan jaminan Tuhan ini, ya kita nggak akan ngalami ini saudara. Karena kita sudah tertutup. Ngandalin kekuatannya kita sendiri sama pikirannya kita sendiri. Saudara mau mengalami ini semua? Mungkin dari saudara ada yang berpikir, aku sudah bisa, aku selalu bersuka cita, ada damai sejahtera. Bagus, teruskan. Walaupun nanti ada ujian-ujian lagi, tetap percaya jaminan Tuhan. Tapi kalau masih ada saudara yang ngerasa, iya ya, aku nih kayak ngeluh terus, bersungut-sungut, marah sama Tuhan. Ayo percaya aja sama Tuhan. Nanti ada waktunya kok Tuhan tuh genapi. Ya saudara. Saya tutup sharing hari ini. Hari ini saya benar-benar rindu untuk saudara itu boleh benar-benar mengalami yang namanya menang dari rasa takut. Karena hari-hari ini jahat ya. Kalau kita lihat berita-berita, ngeri saudara. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan takut. Gimana tadi? Supaya kita orang percaya bisa mengatasi rasa takut apa saudara? Yang pertama, percaya ada janji penyertaan Tuhan. Dia akan menolong, melindungi, menopang saudara, menyertai saudara. Dan yang kedua, percaya ada janji kemenangan Tuhan. Dia memegang saudara, dia menjamin saudara aman dalam tangannya. Dan saudara pasti menang atas rasa takut itu. Saya tutup dengan cerita kesaksian ya. Bulan lalu anak kami yang kecil usia 5 tahun itu jatuh. Kok bulan lalu? Bulan Oktober, saudara. Bulan Oktober. Itu jatuh di playground dan kakinya mengalami patah tulang. Ya saudara. Malam itu kami bawa ke rumah sakit dan ini hasil ronsen saat dia jatuh. Patahnya di sini nih. Ya. Di dalam ada retakan. Ini patahnya melintang dan lancip. Waktu saya tahu ini, saya nggak bisa ngomong apa-apa di rumah sakit. Semuanya ngurus sama saya. Karena saya cuma bisa nangis saudara. Aduh, gimana ini gitu ya. Nangis kasihan gitu. Dia udah teriak-teriak kayak gitu. Malam itu juga harus opnam, paginya harus ditindak masuk ruang operasi. Tetap harus bius total. Tapi karena dokter melihat posisi tulangnya ini dari depan, ini dari samping. Dari depan masih lurus. Jadi dokter nggak menyarankan untuk dipen. Karena dipen itu lebih beresiko. Lebih riskan karena harus dibor. Nah, dokter hanya menyarankan ini kita gips aja. Nanti saya benahi posisinya, kita gips selama 5 minggu. Nah, pada saat kami tahu tentang hal ini, itu kami sempat nangis di rumah sakit gitu. Sama-sama. Kenapa ya Tuhan? Kok harus ngalamin ini ya anak kami ya? Kasihan. Beberapa hari setelahnya, saat saya bertemu dengan Bapak Ibu Gembala, saya cerita sama Bapak Ibu Gembala yang saya ceritakan kepada saudara sekarang. Saya sempat waktu berdoa tuh saya nangis sama Tuhan. Saya tuh agak protes gitu ya. Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan kok harus ngalami ini gitu loh. Aku tuh gak sanggup aja dikasih masalah kayak gini.
Kenapa anakku harus kayak gini, biasanya lincah, lari-lari. Dia jadi harus gak bisa jalan, harus di atas kasur terus. Kenapa harus ngalami ini? Saya tuh nangis gitu ya. Terus dalam hati saya ada suara gini, ya supaya kamu bersaksi gitu. Tapi langsung saya tepis saudara, langsung saya bantah waktu itu. Bersaksi apa Tuhan? Bersaksi kalau anak saya jatuh. Saya bilang gitu waktu itu. Bersaksi kalau anakku jatuh Tuhan. Udah, terus saya stop doanya. Saya ceritakan ke Bapak Gembala. Kemudian Bapak Gembala waktu mendengar saya ngomong gitu, Bapak Gembala langsung bilang gini, ya bersaksi toh, live with no fear. Bapak Gembala kasih ayat itu tadi, Yesaya 41 ayat 10, dan itu jadi rema untuk saya. Hidup dengan tidak takut. Tuhan mau saya bersaksi untuk hidup gak dalam ketakutan. Takut ada gak? Oh ya takut toh saudara. Takut pertumbuhan tulangnya nanti gak sempurna. Takut kalau nanti ada perubahan yang gak diinginkan. Dan anaknya masih kecil gitu. Takut saudara. Tetapi kami memutuskan untuk mau menghidupi firman. Kita nih anak Tuhan, jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Kami tak malam doain. Dan ini sungguh terjadi saudara. Di dalam sini tuh loh, ada iman percaya. Ada damai sejahtera. Yang membuat saya tuh tetap tenang. Percaya aja Tuhan tuh ajaib. Ini foto ronsen kedua bulan November. Tadi bulan Oktober, ini bulan November. Ya. Dan ini ronsen kedua ini adalah ketika anak saya dilepas gipsnya. Setelah dilepas gips, hasilnya kayak gini. Masih terlihat jelas patahannya, saudara. Nih ya, masih terlihat jelas patahannya. Tapi dokter bilang gini, kalau saudara bisa lihat, ini tuh udah tipis banget nih loh. Ya, itu adalah jaringan baru yang mulai tumbuh. Singkat aja ceritanya, dokter memprediksi anak kami yang kecil ini baru boleh jalan 100% itu bulan Maret. Berarti masih 2 bulan lagi ya. Ini dia cuma boleh latihan jalan dengan beban 2 kilo. Ya, 20% dari berat badannya. Kita lihat, ini ronsen yang ketiga, itu bulan lalu, Januari. Ini jujur pada saat itu dokternya kaget. Kami pun ikut kaget. Dokter ngeliat ini, beda ya sama tadi saudara. Ini nanti gini, bulan Januari sudah begini. Nih, dokter melihat ini sudah utuh, tumbuh sempurna. Dan kalau di dalam ini masih ada seperti kopong, itu wajar untuk pasien-pasien yang habis patah tulang. Dan ini nggak apa-apa, nanti akan terisi sendiri. Dan kalaupun nggak terisi, yang ini sudah kuat. Dan dokter bilang apa saudara? Bulan lalu, yang seharusnya bulan Maret baru boleh jalan 100%. Dokter bilang, anaknya sudah boleh jalan 100%. Anaknya sudah boleh jalan-jalan di mall. Boleh nggak apa-apa, tepuk tangan buat Tuhan. Loh, Tuhan tuh percepat loh saudara. Boleh jalan-jalan sampai capek ibu, nggak apa-apa sesuka anaknya. Anaknya sekarang udah lari-lari, padahal sudah dibilangin jangan lari ya, tapi namanya anak ya. Udah lari-lari lincah saudara. Saudara, takut tuh ada takut. Tapi Tuhan tuh ternyata mau ternyata kita tuh bisa membagikan kehidupan kita ke orang lain. Untuk bisa menguatkan yang lainnya juga, untuk enggak hidup dalam ketakutan. Karena ada Tuhan yang menjamin. Ya saudara, amin saudara, boleh saya undang tim RPC? Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menghidupi ayat firman ini ya saudara. Ketika kita menang atas rasa takut, itu kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita menang atas rasa takut, kita juga bisa menyaksikan kepada orang lain kalau Kristus itu hidup. Saya berdoa, setiap daripada saudara bisa bebas dari yang namanya takut itu.
ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau aku. Engkau meneguhkanku. Katakan dengan iman, saudara. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan yakin, saudara. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan lembut. Yesus memegang. Pribadi lepas pribadi, katakan lagu ini dengan iman, saudara. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan tuh pegang saudara. Jangan takut. Jangan takut, Tuhan menjamin masa depanmu. Tuhan menjamin segala apapun yang engkau lakukan, segala ketakutanmu, serahkan pada Tuhan. Percaya, Tuhan yang menolong saudara. Dia gak akan pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Dia akan memberikan saudara kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Dengan segenap hati katakan, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pagi hari ini sudah kami dengar. Sungguh kami mengucap syukur untuk diingatkan lebih dalam lagi, untuk kami terus percaya kepada janji penyertaan-Mu Tuhan
yang terus meneguhkan hidup kami, bahkan terus menolong hidup kami. Dan kami diajar untuk kami percaya akan setiap janji kemenangan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, sebab Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Walaupun dunia berubah, walaupun bumi ini berubah, tapi yang kami percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa biar setiap benih kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan kami hidupi, sehingga hidup kami tidak di dalam ketakutan, tetapi kami boleh menang atas rasa ketakutan itu Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk Ibu Febe yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati lebih lagi dalam pelayanannya, dalam keluarganya, usahanya, anak-anaknya, bahkan Tuhan, masa depannya sungguh indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang setia mengikuti secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung, we are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Warga kerajaan, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja ini. Bersama-sama kita saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk setiap Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Dan sekarang saatnya WIB, Waktu Indonesia Berdoa. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di gereja. Dan sekarang kita beralih ke WIP, Waktu Indonesia Pelayanan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk melayani di gereja ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Demikian berita minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Rock News Semarang mengabarkan. Oke, sudah selesai ya Rock News-nya. Kabarnya ending miniseries sudah rilis nih. Mari kita tonton bersama-sama. Nah, habis ini makan bareng yuk. Halo guys, sorry. Bentar lagi kan Valentine nih, waktu yang pas buat nembak nggak sih guys? Gue udah siap nih. Ini momen yang kutunggu-tunggu. Harusnya sih akan jadi hari terindah sih guys. Nana, Hai Calvin. aku ada yang mau aku omongin. Apa tuh? Aku udah bener-bener dari lama sih, cuman sebenarnya aku Halo. Loh, kok kamu gak ngabarin kalau mau kesini? Ya kan surprise. Dia siapa? Kenalin teman kausel aku, Calvin namanya. Vin, kenalin, ini pacar aku. Pacar? Oh, iya, salam kenal ya, Bro. Oh iya, Vin, tadi kamu ngomong apa sih? Sebenarnya aku jualan bunga. Kamu mau nggak? Wah, seger banget bro. Berapaan? Khusus buat kamu, gratis deh. Selamat ya, Bro. Makasih ya.
Baik banget ya Om Kelvin. Thank you ya. Kita duluan dulu ya, Vin. Bye-bye. Bye-bye. Vin. Mau? Vin. Nggak. Vin. Sebenarnya tadi kita tuh kita tuh semua sudah melihat kejadian itu sih, Vin. Sabar bro. Iya bro, aku bawa ngontal makan. Ya makan Vin. Habisin. Jangan galau ya. Makasih ya teman-teman. Kadang hidup tuh nggak selalu sesuai sama yang kita rencanain. Kita udah berharap A, Tuhan kasihnya plot twist ke Z. Tapi aku belajar, di balik setiap kekecewaan, selalu ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan. Aku yang sebelumnya jarang datang ke gereja, sekarang justru menemukan tempat di mana aku bisa pulang. Tempat di mana aku diterima, didoakan, dan dibangun. Tuhan malah bawa aku ke tempat yang justru aku butuhin. Walaupun aku nggak bisa jadi pacarnya Ana, tapi aku malah dapet sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga. Keluarga yang selalu mendukungku, saling menguatkan, dan bersama-sama kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sekarang aku ngerti, kadang Tuhan izinin hati kita patah dulu, bukan buat ngejatuhin kita, tapi buat nyelamatin kita. Ya mungkin aku kehilangan satu orang, tapi gara-gara dia, aku dipertemukan dengan banyak orang yang tepat di sekelilingku. Dan ini alasanku bahagia di gereja. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan tampilan mini series yang sudah tayang selama bulan ini, amin. Ingin tahu saya, berapa banyak kita yang mengikuti mini series ini dari awal sampai episode terakhir ini? Mungkin yang onset ya, mengikuti secara onset. Wah, ternyata banyak juga ya. Berarti menandakan ini jemaat-jemaat yang luar biasa setia. Amin, haleluya. Ya, pesan penting dari mini series ini adalah bahwa kita ini penting sekali untuk ada di dalam komunitas yang sehat dan komunitas yang benar. Ya, karena itu mari Bapak Ibu, kita sudah disatukan menjadi keluarga, dan mari kita semakin masuk di dalam komunitas keluarga kita, komunitas yang sehat, amin. Di sini ada KGC, komunitas KGC. Setiap hari Selasa ada Komsel KGC. Yang umum juga ada komunitas Komsel umum pada Rabu kedua dan Rabu keempat. Ya, kami undang Bapak Ibu untuk semakin terlibat, yang rindu untuk semakin dikuatkan satu dengan yang lain, dibangun satu dengan yang lainnya. Mari, monggo kita ikuti Komsel, komunitas yang sudah ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kami menyambut kehadiran semua jemaat pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali datang untuk ikut beribadah. Apakah ada? Bisa melambaikan tangan mungkin di tempat. Oh ya, puji nama Tuhan. Selamat datang Kak, Tuhan berkati ya. Haleluya. Kami harapkan bisa
mengikuti untuk season selanjutnya kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Kingdom Celebration, ibadah raya minggu depan, kita ingatkan bahwa minggu depan adalah minggu pertama ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus, ya. Karena itu mari kita persiapkan diri kita mulai saat ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus bersama-sama. Amin. Kemudian untuk ibadah roket atau ibadah remaja di hari yang sama, hari Minggu jam 9, dan kebaktian atau ibadah anak sekolah minggu, ibadah roki juga jam 9 di bawah, ya. Nah, ada info persembahan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada dua cara, yaitu dengan cara manual, amplop yang sudah dibagikan tadi pagi ketika masuk, ya. Nanti setelah itu bisa dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan di depan, ya, di kanan atau di kiri. Dan bisa juga diberikan secara digital dengan scan kris dengan kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan, ya. Mungkin itu saja info dari kami. Kami sangat menantikan kreasi dari tim Cybermedia selanjutnya. Sungguh luar biasa, menarik sekali, ya. Dan kami harapkan bisa ada mini series selanjutnya yang lebih membuat kita luar biasa bergairah. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Pada siang pagi hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami ke rumah-Mu, dan kami akan memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan ucapan syukur kami memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Silakan, Tuhan berkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari saja kita bangkit bersama-sama dan katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah.
Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya apa yang ada di hadapan kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar, kami tidak akan pernah menyerah, karena ada Tuhan yang selalu menyertai akan setiap hidup kami ini. Bahkan firman-Mu berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Bapa, Kau yang memberi kekuatan buat setiap kami. Bahkan kalau sampai dengan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya semua juga karena anugerah-Mu, semua hanya karena Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap kesempatan demi kesempatan yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini, kami boleh menggunakannya dengan baik. Bahkan hal-hal yang ada di sekitar kami ini, yang ada di dalam setiap aktivitas kami, di dalam segala aspek hidup kami akan terus berkata bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, sehingga tidak ada satupun ketakutan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati akan bangsa kami Indonesia dengan segala permasalahan yang ada. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri. Tuhan juga memberikan kekuatan buat setiap mereka. Kau yang memproteksi, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu atas bangsa kami Indonesia ini. Jauhkan dari segala roh jahat, roh yang mengintimidasi, yang membuat kami ini takut, gentar. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terus membawa akan bangsa kami ini untuk mengalami terobosan-terobosan baru, mengalami dimensi yang baru bersama dengan Engkau. Bahkan roh takut akan Engkau itu benar-benar ada di dalam kehidupan setiap para pemimpin yang sudah terpilih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik, blessing yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati.